Trump membuka keretakan serius di dalam NATO dengan mengirimkan Marco Rubio ke pertemuan para menteri luar negeri di Helsingborg, Swedia pada hari Jumat 22 Mei 2026 dengan peringatan yang tidak ingin didengar oleh Eropa lama. Sementara Rubio menuntut kesetiaan, akses ke pangkalan, dan tanggung jawab militer yang lebih besar dari para sekutu. Trump memperkuat Israel dan negara-negara Teluk melawan Iran, mempererat hubungan dengan India dan Jepang di Indo-Pasifik, dan bernegosiasi langsung dengan Tiongkok di puncak papan permainan. Disitulah fakta itu meledak di jantung NATO, karena Trump tidak perlu keluar dari aliansi untuk membongkar logika lamanya. Dia sedang membentuk blok negara-negara adidaya saingan dari luar. Tapi yang lebih cepat, lebih berguna, dan lebih setia pada kepentingan Amerika, sementara Brussel terjebak dalam permainan birokrasi. Jika Amerika Serikat sekarang memilih sekutu berdasarkan kinerja, kekuatan, dan hasil, apa yang tersisa dari NATO ketika Trump memutuskan bahwa Eropa menjadi beban tak berguna dalam tatanan dunia baru? Dan jika Trump sudah memiliki Israel, Teluk, India, Jepang, dan Tiongkok duduk di papan permainan, mengapa Amerika Serikat masih harus bergantung pada NATO Eropa yang lama? Apa yang akan terjadi dengan NATO? Banyak orang masih percaya bahwa memiliki CNPJ, akun Instagram, atau bahkan domain situs web sudah cukup untuk melindungi nama bisnis. Tapi sebenarnya tidak seperti itu cara kerjanya. Kenyataannya sederhana, merek tersebut benar-benar menjadi milik Anda hanya jika sudah terdaftar di INPI. Tanpa pendaftaran ini, perusahaan manapun bisa mencoba menggunakan nama yang sama, memperebutkan identitas Anda, dan bahkan membahayakan semua yang telah Anda bangun. Itulah sebabnya MoveOn terlibat dalam proses ini. Sudah ada lebih dari 10.000 merek yang terlindungi. Dengan layanan 100% online dan beroperasi di lebih dari 17 negara, MoveOn telah menjadi referensi dalam pendaftaran merek dan merupakan perusahaan yang sepenuhnya saya percaya. Jadi, jangan tunggu masalah muncul baru mencari solusi. Lindungi nama bisnis Anda sekarang. Tautannya ada di deskripsi dan di kode QR di layar. Rubio mengatakan di Helsingborg bahwa sebuah aliansi harus menguntungkan semua pihak yang terlibat dan harus ada pemahaman yang jelas tentang harapan. Pernyataan ini terdengar sederhana, tapi mengandung peringatan yang kuat, sangat keras untuk Brussel. Amerika Serikat tidak lagi ingin membiayai sebuah struktur di mana beberapa sekutu meminta perlindungan Amerika, menggunakan pangkalan Amerika, dan bergantung pada payung militer Amerika. Tapi mundur ketika Washington menuntut dukungan nyata dalam krisis serius. Pernyataan itu disampaikan sebelum pertemuan puncak para pemimpin NATO yang dijadwalkan berlangsung di Ankara, Turki tahun ini. Dan pertemuan di Swedia itu memang untuk mempersiapkan pertemuan tersebut. Ketegangan semakin meningkat karena perang melawan Iran menjadi ujian kesetiaan di dalam aliansi. Menurut Reuters, Rubio mengkritik negara-negara yang tidak mengizinkan penggunaan pangkalan di wilayah mereka. Negara-negara ingin lebih banyak perlindungan Amerika. Dia mempertanyakan mengapa sebuah negara tetap berada di dalam NATO jika menolak akses Amerika Serikat pada saat perang. Inilah titik yang memperlihatkan adanya keretakan. NATO menginginkan kekuatan Amerika melawan Rusia, tetapi sebagian Eropa tidak ingin menanggung biaya politik ketika Trump memutuskan bertindak di Timur Tengah. Trump memanfaatkan celah ini untuk menunjukkan bahwa prioritas Amerika telah berubah. Alih-alih memperlakukan NATO sebagai pusat mutlak keamanan dunia, dia menggeser porosnya ke jaringan yang lebih fleksibel, lebih langsung, dan lebih berguna bagi Washington. Jaringan ini tidak bergantung pada pidato panjang di Brussel. Blok baru ini tidak muncul sebagai organisasi formal dengan kantor pusat dan bendera. Blok ini muncul dalam praktik. Ketika para pemimpin Teluk menelpon Washington, Israel menekan Iran, India menerima dukungan militer, Jepang memperluas pertahanannya, dan Tiongkok duduk di meja untuk bernegosiasi dengan Trump. Polandia menjadi contoh dari logika baru ini. Trump berjanji akan mengirim 5.000 tentara Amerika lagi ke wilayah Polandia dan membenarkan keputusannya karena hubungannya dengan Presiden Karol Nawrocki yang terhormat. Ini tidak terlihat seperti pertahanan otomatis untuk seluruh Eropa. Ini tampak seperti pilihan politik langsung. Siapa yang sejalan akan mendapat perhatian. Siapa yang menghambat agenda Amerika akan kehilangan tempat. Eropa terkejut melihat langkah ini karena beberapa minggu sebelumnya ada ketidakpastian tentang penarikan pasukan Amerika dari benua tersebut. Pesannya sangat jelas. Trump tidak terikat pada peta lama NATO. Dia memilih di mana akan menempatkan kekuatan.
Pertemuan NATO itu sendiri menunjukkan perhatian tersebut. Organisasi tersebut menginformasikan bahwa para menteri bertemu di Helsingborg pada tanggal 21 dan 22 Mei untuk merampungkan persiapan KTT di Ankara. Mark Rutte menuntut agar para sekutu memenuhi komitmen untuk meningkatkan pengeluaran pertahanan menjadi 5% dari PDB hingga tahun 2035. Data ini menunjukkan bahwa Eropa sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Selama beberapa dekade, banyak pemerintah Eropa terbiasa berbicara tentang pertahanan kolektif, tetapi membiarkan beban utama tetap di tangan Amerika Serikat. Trump tidak lagi menerima permainan ini sebagai aturan tetap. Sementara NATO berusaha meredam dampaknya, Trump bekerja di lini yang berbeda. Di Tiongkok, setelah pertemuan puncak dengan Xi Jinping, Beijing mengumumkan pembelian 200 pesawat Boeing dan niat untuk memperpanjang jeda perang dagang dengan Washington. Reuters juga melaporkan bahwa Amerika Serikat telah mengizinkan penjualan chip ke sekitar 10 perusahaan Tiongkok meskipun pengirimannya belum selesai. Ini menunjukkan Trump memperlakukan Tiongkok sebagai rival, tetapi juga sebagai kekuatan yang harus bernegosiasi langsung dengan Washington. Baginya, dunia bukan lagi sebuah ruangan yang dikendalikan oleh para birokrat Eropa. Dunia adalah papan kekuatan, jual beli, tekanan, dan hasil. Di Timur Tengah, logikanya juga berubah. Pusatnya bukan lagi di NATO, melainkan pada kombinasi antara Amerika Serikat, Israel, dan monarki-monarki Teluk. Ketika krisis dengan Iran memanas, para pemimpin regional mendatangi Trump untuk mencoba menahan eskalasi, dan mereka berhasil menekannya. Empurraram a saída pela negociação. Tidak berhasil. Pergerakan ini sejalan dengan pemberitaan yang beredar. Perjanjian Abraham menjadi dasar dari arsitektur regional di mana Israel dan negara-negara Arab yang sejalan berusaha menahan Teheran dengan dukungan Amerika. Rubio juga menganggap Selat Hormuz sebagai garis merah. Dia mengatakan bahwa sistem pungutan atau tol apapun yang diterapkan Iran di jalur tersebut akan dianggap tidak dapat diterima. Pernyataan tersebut berkaitan dengan ketegangan dengan NATO karena sebagian Eropa menolak terjun langsung ke jalur tersebut. Dia menuntut perlindungan jalur laut, sementara Washington menginginkan pendekatan yang berbeda. Pembukaan berhasil, kebijakan. Informou que ministros europeus Mereka mencoba menunjukkan kesiapan untuk membantu kebebasan navigasi ketika ada kondisi yang memungkinkan, tetapi ketegangan sudah terbuka. Di Indo-Pasifik, bagian terpenting adalah penguatan hubungan militer dengan India dan Jepang. Amerika Serikat menyetujui paket sebesar 428,2 juta dolar untuk mendukung helikopter Apache dan howitzer milik India. Jenis kesepakatan seperti ini tidak menempatkan New Delhi sebagai bawahan Washington, tetapi menciptakan jembatan militer yang kuat di wilayah di mana Tiongkok semakin berpengaruh. Trump memahami bahwa India menginginkan otonomi dan karena itu menawarkan kerjasama tanpa menuntut ketaatan penuh dalam semua hal. Jepang juga mempercepat transformasi militernya. Departemen Perdagangan Amerika Serikat mencatat bahwa Tokyo menyetujui anggaran pertahanan rekor sekitar 58 miliar dolar atau 9,04 triliun yen untuk tahun fiskal 2026. Ini adalah kenaikan tahunan ke-14 berturut-turut. Jepang meninggalkan sikap militer terbatas di masa lalu dan memasuki fase pertahanan yang lebih aktif dengan kekhawatiran langsung terhadap Tiongkok dan Korea Utara. Inilah roda penggerak yang mengenai NATO di titik paling sensitif. Trump tidak hanya mengeluh, dia juga menekan Eropa soal pengeluarannya. Dia menunjukkan bahwa ada kekuatan lain yang siap bekerja sama dengan Amerika Serikat secara lebih objektif. India membawa populasi, pasar, dan posisi strategis. Jepang membawa teknologi, industri, dan kehadiran di Pasifik. Israel dan negara-negara Teluk membawa intelijen, energi, uang, dan tekanan terhadap Iran. Polandia membawa keselarasan di sayap timur Eropa. Tiongkok meskipun sebagai rival membawa negosiasi langsung tingkat tinggi. Konsekuensinya adalah guncangan di dalam NATO itu sendiri. Pertanyaan yang beredar di belakang layar bukan hanya apakah Amerika Serikat akan tetap berada dalam aliansi. Pertemuan hari ini di Swedia berfungsi sebagai barometer untuk era baru ini. NATO ingin tiba di KTT Ankara dengan kesan persatuan, tetapi Trump memaksa setiap sekutu untuk menunjukkan kinerjanya. Trump akan terus menggunakan pasukan, perjanjian dagang, energi, teknologi, dan pertahanan untuk membangun tatanan yang lebih langsung.
di mana Amerika Serikat memilih sekutu berdasarkan hasil, bukan pidato. NATO tetap ada di atas kertas, tetapi pusat gravitasinya sudah mulai bergeser. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap terinformasi dengan kebenaran setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri like pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir lihatlah komentar-komentar agar Anda bisa lebih terlibat dengan komunitas Milson Alves.